seperti yang disampaikan oleh Mas Ulil sebelumnya ya, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Nanti agendanya adalah berkaitan dengan adanya pengembangan Inspekta, salah satunya terkait dengan BPM pengelolaan working permit online ya, Mas Ulil ya. Di sini nanti akan kita lakukan refreshment ya agar sama pemahamannya di seluruh unit, sehingga nanti implementasinya pun akan lebih mudah dan bisa berjalan dengan baik di level unit. Selain itu, kita juga akan menyamakan persepsi terkait adanya laporan unsafe condition, unsafe action maupun near miss yang pelaporannya sampai saat ini masih menggunakan Inspekta. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua untuk meningkatkan RCI pengelolaan pelaporan K3 melalui aplikasi Inspekta. Secara corporate hasilnya eh, jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Namun dalam hal ini kita perlu memperbaiki ya dari sisi kualitas pelaporannya seperti apa yang menjadi prioritas untuk kita laporkan terkait dengan kondisi bahaya K3 yang ada di unit yang nanti harapannya bisa menjadi prioritas agar tingkat risiko K3 yang ada di unit masing-masing itu bisa dikendalikan dari level risiko yang paling tinggi supaya kejadian-kejadian yang mungkin masih terjadi saat ini ya kecelakaan kerja itu akan semakin berkurang dan harapan kami ke depannya kita akan bertahan eh, dengan tidak terjadinya kecelakaan kerja khususnya untuk pegawai maupun TAD kita. Jadi mungkin untuk awal demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya nanti setelah sosialisasi ini bisa diterapkan dengan baik di unit, didorong dari induk sampai dengan unit pelaksana agar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Demikian Mas Ulil, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti sosialisasi yang akan disampaikan oleh Mas Ulil. Baik, terima kasih Bu Vika atas opening speech-nya. Sebelum kita mulai acara, seperti yang sudah kita coba untuk budayakan ya Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin menyampaikan safety contact, mungkin ada hal yang menarik untuk di-sharing ke 300-an partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Boleh raise hand. Atau 300 orang ini pendiam semua? Siap, Mas Ulil. Boleh tadi yang bilang siap siapa? Monggo silakan open mic. Oke, suara Oh, saya sorry. sudah kelihatan masuk. Sampun kelihatan, Pak. Gambarnya yang belum kelihatan, Pak. Wah, Nah, sampun tadi habis kelihatan. fitness dulu tadi. Wah, Johara nih habis olahraga kayaknya. Baik, Mas Ulil. Ini sama safety kontak ya. Kami sampaikan safety kontak pengalaman beberapa waktu yang lalu ya. Kebetulan saya melakukan inspeksi ya, melakukan inspeksi di salah satu Kabuindo. Ada pekerjaan sipil yang melibatkan banyak orang. Ini terkait dengan keselamatan pekerja yang ada atau keselamatan pekerja yang ada di data working permit ya. Nah, cocok ini dengan tema saat ini ada sosialisasi working permit inspekta. Pada saat saya melakukan inspeksi, situ ada pekerjaan sipil yang di mana di lokasi itu melibatkan banyak orang, sekitar 35 pekerja ya. Pada saat saya melakukan inspeksi, saya sudah 90% saya sudah menduga bahwa itu pasti ada miss yang terjadi, yaitu data yang ada di WP itu tidak sama dengan data yang ada di lapangan. Akhirnya saya cross check ke pos security, memang daftar hadirnya ada, ya. Daftar hadirnya ada,
Nah, saya cocokkan daftar hadir itu dengan data yang ada di working permit, yang di surat tugasnya working permit. Ternyata dari yang ada di surat tugas itu sekitar 35 orang, sedangkan yang hadir di situ 30. Dari 30 itu yang cocok namanya yang ada di working permit hanya 5 orang, termasuk 2 pengawas pekerjaan pengawas K3 dan 3 orang pekerja. Yang lainnya tidak ada, namanya tidak sama dengan yang ada di working permit. Kemudian pekerjaan saya stop dulu, saya berikan edukasi, saya stop dulu, saya kumpulkan semua pekerja termasuk pengawasnya, saya beri edukasi tentang apa temuan di saat itu ya. Jadi saya sampaikan bahwa kepada pengawas ini kurang atau tidak melindungi hak-haknya keselamatan si pekerja. Karena data pekerja ini yang ada di WP tidak ada, tapi di daftar eh, hadir di pos ada. Selain itu juga pekerja tidak menaruh KTP asli, jadi hanya menaruh fotokopian, dan fotokopi itu ya sekali aja. Harusnya menaruh KTP asli ya, pagi ditaruh, sore pulang diambil lagi, begitu seterusnya. Itu yang kemudian si otomatis kalau data pekerja ini tidak ada di WP, terus terang keselamatan atau jaminan keselamatan si pekerja ini terabaikan. Apabila nanti terjadi sesuatu, maka hal yang pertama kami lakukan investigasi adalah dokumen WP atau dokumen izin kerja. Dan dokumen izin kerja itu tidak ada nama-nama pekerja. Dari 30 orang yang hadir, hanya 5 orang. Akhirnya pekerjaan saya stop dulu, saya tadi ya, saya beri edukasi, saya briefing, kemudian saya kumpulkan ke pos satpam semua. Untuk WP-nya, surat tugasnya saya suruh perbarui, surat tugasnya aja, bukan WP keseluruhan. Surat tugasnya saya suruh perbarui dengan data yang sesuai dengan di lapangan. Kemudian baru pekerjaan itu boleh dilanjutkan. Ya. Kesimpulan dari uraian tersebut, betapa pentingnya ya data pekerja yang ada di lapangan dan dimasukkan ke dokumen izin kerja atau dokumen working permit. Kalau ya ini sebagai langkah apabila terjadi accident, maka tim investigasi akan melakukan investigasi awal adalah mendata data pekerja yang ada di working permit. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ulil dan Bapak sekalian, Baik, Ibu sekalian. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Irwan atas sharingnya untuk menjadi renungan di Jumat pagi. Kita semua terkait working permit yang nggak relevan ya itu saya kira itu juga bisa menjadi concern kita semua di semua unit gitu ya, karena ketika kita cek ternyata emang banyak juga yang namanya miss gitu. Dan itu juga jadi concern kita bagaimana kita mau menindaklanjuti itu gitu ya. Kalau namanya miss nih batas toleransinya gimana? Apakah kerjaan lanjut atau berhenti atau mau seperti apa kebijakannya? Nah, itu yang bisa menjadi concern kita gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Irfan. Mungkin kita izin saya Sama-sama. langsung masuk ke materi ya Bapak Ibu. Izin saya share screen. Mungkin untuk kali ini saya nggak akan menyampaikan apa itu inspekta, bagaimana fitur-fitur hal-hal yang sifatnya mendasar ya. Kita coba masuk ke mode yang lebih advance gitu ya. Udah nggak basic-basic lagi yang kita diskusikan, tapi sebelumnya mungkin saya akan buka dengan PLN Life Saving Rules yang Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu atau sudah dapat suratnya dari Dir LHC. Nah, ini juga salah satu kontennya yang relate dengan apa yang disampaikan.
Pak Irwan tadi adalah terkait izin kerja. Gitu ya. Jadi core rules ini beberapa kali kita sampaikan gitu ya, terutama di beberapa forum, termasuk di forum-forum yang disampaikan oleh IVPK 3, IVPK 3L, oleh VPK 3 gitu, dan juga kami dari divisi K3L ke beberapa forum-forum yang ada di seluruh unit itu. Salah satu penekanannya adalah di Pilot Life Saving Rules ini. Jadi di core rules ada cek tegangan dan pasang grounding, gitu ya. Terus terkait izin kerja, terus gunakan sarung tangan. Jadi 3 item inilah yang sebenarnya Bapak Ibu bisa elaborasi gitu ya, atau mungkin jadi bahan sosialisasi gitu. Ketika K3 ini ruwet dengan banyak sekali regulasi, banyak sekali kriteria maturity level gitu. Apa sih yang bentuk sederhananya K3 yang mau kita deliver ke teman-teman eksekutor di lapangan itu, apa sih bentuk sederhananya? Ada di sini gitu ya, ada di Balance Life Saving Rules gitu. Jadi awareness aja, berikan aware kepada mereka gitu ya, bahwa cek tegangan, pasang grounding, terus izin kerja seperti tadi yang disampaikan Pak Irwan gitu. Terus gunakan sarung tangan, ini adalah aspek-aspek yang perlu kita deliver ke mereka gitu ya. Terus di supplementary rules ada terkait kompetensi pekerjaan, APD, body harness, identifikasi bahaya, terus peralatan kerja, loto, dan stop work authority. Ini juga konten-konten yang bisa di-deliver ke teman-teman pelaksana di lapangan. Mungkin sebelum lanjut Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan jangan open mic, tapi tanyakan dulu di sini ya, tanyakan dulu di chat Zoom gitu ya. Nanti pertanyaan open mic kita buka di belakang gitu ya. Tapi kalau ada yang mau tanya langsung secara apa, di slide itu langsung mau tanya itu silahkan ketik di chat Zoom gitu ya. Nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Jadi seperti tadi yang disampaikan di opening oleh Bu Vika, di Inspekta ini ada beberapa improvement gitu ya terkait working permit dulu. Saya akan sampaikan yang terkait working permit. Jadi di working permit mungkin Bapak Ibu sudah merasakan perubahannya gitu ya, sejak terjadi kendala ada PIN yang masuk itu. Jadi waktu itu di hari Senin kalau nggak salah ya, itu di malam harinya itu ada improvement yang masuk ke server production. Nah, ternyata improvement itu ada meninggalkan jejak ini ya, jejak security yang ternyata menjadi hambatan gitu. Salah satunya ada PIN yang harus diinput gitu. Nah, PIN itu sebenarnya bagian dari security apa ya istilahnya? Security test lah ya, yang harus ada gitu. Cuman itu jadi kendala dan udah diselesaikan gitu ya. Nah, sejak itu mungkin ada beberapa ini ya perubahan yang ada gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di fitur working permit di sini. Jadi di sini ada beberapa sub menu yang didesain untuk memudahkan kita. Misalkan saya ada yang sebagai manajemen gitu ya, yang menunggu approval saya itu bisa tinggal klik di sini. Terus list-list WP yang di-approve oleh saya gitu juga Bapak Ibu tinggal klik ini, nanti akan muncul WP-WP mana saja yang perlu di-approve oleh Bapak Ibu semua. Terus di sini ada WP yang dikonsep oleh saya gitu. Jadi misalkan saya mengkonsep WP karena ini buat latihan aja gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul juga status-status WP yang dikonsepkan oleh user itu gitu ya, oleh user yang login itu. Jadi di sini ada beberapa fitur yang didesain untuk memudahkan kita memonitor gitu. Dan mungkin ada juga banyak usulan masukan gitu ya. Sebenarnya usulan masukan itu juga sampai saat ini kita masih berprogres ke teman-teman STI gitu ya. Ada beberapa yang sudah diakomodir, ada beberapa yang belum gitu. Salah satunya adalah yang mungkin teman-teman usulkan itu untuk ekspor data Excel-nya ini gitu ya, atau ekspor data WP gitu. Itu juga beberapa item itu sudah kita usulkan dan sedang berprogres di STI. Nah, itu tadi terkait working permit ya Bapak Ibu. Jadi untuk working permit itu ada perubahan itu, dan mungkin yang agak kerasa dan mungkin menjadikan misinformasi bagi teman-teman semua itu adalah mekanisme approval-nya gitu ya. Jadi di mekanisme approval ini sekarang kalau di flowchart ini dulu gitu ya, yang sebelumnya itu untuk
1, 2, 3, dan 4 approval itu ketika WP itu dikonsep gitu ya dan perlu approval, itu approval di 1, 2, 3, 4-nya ini dulu semuanya bisa paralel gitu. Tapi sekarang saat ini setelah di-update gitu ya, itu kita berlakukannya paralel. Jadi di 1, 2, 3 ini bisa paralel, tapi yang keempat ini serial. Artinya yang di level dia approve sebagai manajemen representatif, itu dia bisa approve yang keempat ini. Ini bisa approve ketika 1, 2, dan 3-nya ini sudah approve. Jadi ketika salah satu dari ketiganya ini belum approve gitu ya, 1, 2 sudah, tapi yang ketiga belum, maka yang di keempat ini dia belum bisa approve. Jadi ini opsi opsi ini memang di apa istilahnya kita munculkan gitu ya, atau kita tetapkan seperti itu memang berdasarkan diskusi juga dengan beberapa divisi yang lain gitu. Salah satunya mengakomodir masukan dari divisi transmisi gitu, dan kita juga koordinasi dengan divisi-divisi OD-OD yang terkait gitu ya. Nah, jadi intinya ini bukan apa istilahnya, bukan bukan pure keinginan atau tangan besinya divisi K3L gitu ya, tapi ini based on aspirasi beberapa divisi lain yang ada di kantor pusat gitu ya. Jadi divisi di kantor pusat kan ada banyak ya, ada 70-an. Nah, itu sebisa mungkin kita cari win-win solution-nya agar pengelolaan WP atau approval WP tetap bisa efektif, tapi ada hierarki juga yang bisa diikutin gitu ya. Mungkin untuk yang case ini clear ya. Jadi ada WP yang internal unit dan WP yang antar unit. Jadi untuk yang antar unit ini juga sorry, ini juga sama gitu ya. Jadi untuk yang antar unit ini dia juga paralel dan serial yang di terakhir ini. Jadi 1, 2, 3 ini paralel, terus setelah itu 4 harus approve dulu, baru yang kelima untuk yang antar unit pemilih istilahnya pemilih asetnya gitu ya, baru dia bisa approve gitu. Jadi ini semi lah ya, bisa dibilang semi serial paralel gitu untuk approval working permit gitu ya. Sampai sini kalau ada. Oke, untuk pertanyaan boleh nanti diketik aja ya. Untuk recording nanti insya Allah kita share, materi PPT juga insya Allah kita share di grup Ketika Indonesia. Oke, terus untuk saya kecilin dulu. Terus untuk terkait WP ini sudah saya kira udah cukup clear ya, sebenarnya di panduan atau panduan working permit korporat gitu ya. Panduan working permit korporat itu sudah mendefine siapa saja sebenarnya yang sebagai issuing authority, area authority gitu ya. Jadi di sini ini udah di define gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengacu ke sini gitu ya untuk melakukan atau si konseptor working permit ini ketika dia perlu untuk membuat siapa saja jenjang approval yang ada di working permit itu. Gitu. Terus izin bertanya, untuk kontraktor ada pengawas K3 dan pengawas pekerjaan, apakah perlu dibuatkan user di aplikasi Inspekta? Kalau jawabannya sebenarnya bisa dibuatkan di aplikasi Inspekta, cuman memang itu registrasinya sifatnya manual ya, bisa diinput dari moderator gitu, moderator atau admin unit, nggak harus admin unit sih, moderator yang ada di unit pun dia bisa nge-create usernya gitu ya. Jadi moderator unit itu nanti dia bisa ada di menulis user gitu ya, list user, terus bisa create new user. Ini bisa dibuatkan untuk kontraktor tersebut. Jadi kontraktor itu nanti dikasih role sebagai kontraktor yang ada di sini gitu. Nah, silakan dibuatkan di situ. Memang sedang ada plan gitu ya, atau rencana dari kami sebagai BPO dan divisi STI untuk kemungkinan nanti halaman login itu ya, itu
kedepannya akan kita close. Jadi login dengan ngetik username password itu akan kita close dan hanya satu pintu lewat SSO saja seperti beberapa aplikasi-aplikasi korporat yang lain gitu ya. Nah, cuman kita juga ada concern untuk bisa mengakomodir teman-teman vendor atau kontraktor gitu. Jadi masih sedang dalam pembahasan juga bagaimana mekanisme teman-teman vendor atau kontraktor itu untuk bisa istilahnya bisa register gitu ya untuk masuk ke SSO PLN. Tentu saja dia dengan role apa istilahnya, dengan role sebagai kontraktor itu. Oke. Penamaan jabatan mungkin bisa disesuaikan siapa di Samsung. Ini untuk yang ada di, maksudnya untuk ada yang di menu input working permit-nya gitu ya Pak ya? Pak Andi Samsul ya. Iya, betul Pak Ulil. Untuk Oke, mengurangi salah yang input. redaksi supervisor ini ya Pak ya? Ya. Siap, kita note. Kita ke pertanyaan dari Pak Wahyudi. OB3 SLK. Untuk fitur IBPR apa bisa ditambahkan pada proses? Oke. Sebenarnya untuk fitur, nah ini ya, ini ada hidden fitur yang mungkin. Jadi sebentar. Intinya gini, untuk fitur Hirak dan atau IBPPR itu sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuk di ini kelihatan ya, di working permit yang prosedur dan instruksi kerja. Jadi Bapak Ibu bisa nginput eh, prosedur baru gitu ya. Atau ini bisa masuk kategori Hirak juga gitu. Jadi Hiraknya itu yang paling bawah ini Bapak Ibu. Jadi bisa input di sini. Jadi judul dokumennya silakan masukkan misalkan Hirak pemeliharaan gardu gitu ya. Nah, nanti filenya itu Bapak Ibu nomor dokumennya silakan diisi, tanggalnya silakan diisi, terus pilih file Hirak yang ada, tapi file Hiraknya itu yang memang versi PDF dari sudah ditandatangani dari unitnya masing-masing itu gitu ya. Jadi tinggal choose file, pilih, nanti klik input gitu. Nah, nanti oh ini tipe. Nah, jadi nanti untuk Hiraknya ini bisa di-upload ke sini juga. Dan Hirak ini sebenarnya juga bisa di-call atau dipanggil gitu ya. Ketika mau menyusun di langkah kerja atau prosedur kerja yang ada di lampiran working permit-nya itu. Cuman ini back lagi-lagi balik ke penjelasan saya dulu ketika pertama kali menjelaskan fitur working permit ya. Sebenarnya memang working permit itu, ini ada yang bocor ya. Punten kalau ada yang bocor boleh di-mute. Oke, mutein dulu. Nah, tadi sampai mana tadi? Jadi untuk kenapa Hirak itu tidak menjadi lampiran dalam working permit gitu ya? Itu karena memang mendudukkannya Hirak sama JSA itu ada di flow atau alur yang berbeda gitu ya. Jadi kalau working permit itu nempelnya file identifikasi bahaya, istilahnya pengendalian K3-nya itu ada di JSA gitu ya. Sedangkan kalau Hirak itu memang dokumen yang didesain untuk sebelum kontrak gitu ya. Jadi sebelum kontrak itu disusun Hiraknya baru masuk ke kontrak gitu. Nah, itu ruang lingkup Hirak itu segeneral itu. Sedangkan kalau udah working permit ini kan spesifik nih pekerjaan yang kita tuangkan di dalam working permit itu spesifik judulnya. Mungkin bisa harian gitu ya, atau mungkin paling lama 2 mingguan lah cakupan working permit ini sesuai yang udah kita sepakati atau sudah ditetapkan dari divisi K3L itu kan selama 14 hari saja. Nah, ruang lingkupnya sespesifik itu gitu. Jadi ketika spesifik itu sudah tidak mengacu lagi kepada dokumen yang namanya Hirak, tapi daily-nya atau activity-nya yang dilakukan dalam booking permit itu mengacunya kepada job safety analysis gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Wahyudi ya. Untuk fitur Hirak bisa diakomodir di menu yang tadi. Untuk fitur JSA dan penunjukan pengawas dari Pak PRM.
menu fitur JSA dan penunjukan pengawas. Sudah ada ya menu JSA dan fitur pengawas, kan itu jadi lampiran atau nempel di langkah kerja gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari langkah kerja yang didesain itu nanti menjadi apa istilahnya? Menjadi JSA-nya gitu ya. Saya sambil buka contoh deh. Ya. Nih, kita sambil buka di sini ya. Nah, jadi ini ada pekerjaan dari PT Kamal Raya Jaya di UP3 Balikpapan gitu ya. Nah, jadi di sini redaksi yang tertuang di sini 1 sampai berapa ini? Aduh, saya ketutupan 16 gitu ya. Nah, ini next-nya ini bisa menjadi CSA gitu. Jadi kalau kita klik ekspor PDF nanti akan terlampir CSA-nya di situ. Jadi pekerjaan ini terus ini sampai lompat keluar ya. Nah, jadi ini jadi job safety analysis. Nah, cuman ini emang belum kalau di sini kosong nggak ada QR code-nya sama sekali, berarti ini belum ada istilahnya belum ideal ya. Saya bilang belum ideal karena belum ada file atau prosedur atau izin kerja yang izin kerja yang dipanggil gitu untuk ini. Jadi idealnya kayak gini Bapak Ibu, ketika di sini saya lanjut lagi. Jadi untuk tahapan yang ada di sini gitu. Jadi ketika tahap pekerjaan, contoh misalkan nih ada tahapan yang ke-6 ini pemasangan konstruksi SUTM. Sebenarnya di sini bisa dipanggil IK spesifiknya apa. Gitu ya. Jadi masang konstruksi SUTM itu detailnya lagi apa gitu kan, ini general sekali kan, pemasangan konstruksi SUTM ini kan sangat general gitu. Nah ini didetailkannya di dalam IK. Nah IK itu nanti idealnya sih Bapak Ibu input tadi di menu prosedur yang diinput tadi, prosedur dan IK tadi ya. Nah nanti di sini ada QR code-nya. Ketika QR code-nya yang di sini di scan itu nanti akan menunjukkan instruksi kerja pemasangan konstruksi SUTM. Jadi lebih detail lagi di situ. Mungkin bisa ada 3 lembar, 4 lembar, atau 5 lembar gitu ya, 5 lembar halaman yang mendetailkan ini gitu. Jadi job safety analyst ini enggak detail setiap tahap pekerjaannya sangat detail itu, enggak sedetail itu gitu ya. Tapi di setiap stepnya ini dia ada referensi yang mendetailkan lagi dari setiap kriteria atau setiap baris tahap pekerjaan yang dilakukan dalam satu pekerjaan itu. Jadi contoh di sini ya, misalkan pemasangan konstruksi STM, ada IK-nya sendiri. Terus di bawahnya ada pemasangan konstruksi trackskur dan dragskur. Memasang trackskur dan dragskur ini kan juga ada detail IK-nya sendiri gitu, yang mungkin secara tahapan itu kalau didetailkan itu bisa panjang gitu ya, bisa beberapa baris gitu. Mungkin nyiapin trackskurnya dulu, narik trackskurnya, masang join yang buat narik itu gitu ya. Yang buat narik itu mungkin masang semacam kayak pasaknya dulu yang ke tanahnya itu gitu kan. Nah, itu kan stepnya banyak tuh di situ. Nah, idealnya juga case ini itu dia punya IK yang namanya instruksi kerja pemasangan konstruksi trackskur dan dragskur. Nah, itu harusnya idealnya juga ditempel di sini gitu. Jadi di sini ada IK-nya juga. Nah, 6 dan 8 ini pertanyaan juga, ini kenapa sama gitu ya. Nah, itulah nanti bisa sambil dikoreksi. Terus ada penarikan konduktor, pemasangan konstruksi trafo. Nah, di sini ada pemasangan konstruksi trafo, pemasangan trafo. Ini juga idealnya ini satu IK tersendiri gitu ya. Jadi dalam satu job safety analyst ini ruang lingkupnya ini bisa spesifik gitu. Jadi setiap step atau setiap tahapnya ini kita bisa dapat referensi kemana gitu ya. Itu. Jadi ini sekaligus nge-review ya Bapak Ibu yang mungkin yang OWP-nya kurang lebih lampirannya masih seperti ini. Kalau ini secara step udah bagus ya, udah cukup banyak yang dituangkan di sini, udah bagus. Hanya saja memang perlu disempurnakan lagi terkait referensi, dokumen referensi yang harus dicatut tanda kutip ya, atau di tag gitu ya, atau dipanggil gitu. Jadi itu harus sedetail itu.
sebenarnya esensinya atau niatnya sih ya biar ketika dokumen ini misalkan dicetak gitu ya, ataupun seandainya nggak dicetak pun gitu, itu bisa memberikan gambaran atau referensi gitu. Jadi ketika seorang pekerja, nanti tim dari pekerjanya itu siapa gitu, misalkan di sini ada Pak Subandi, ada Pak Soyitno gitu, ketika dia melakukan aktivitas pekerjaannya, itu dia mau membaca IK atau prosedurnya itu bisa bisa dibaca gitu ya, bisa di-track gitu ya, informasinya atau detailnya itu bisa di-track dari yang ada di sini gitu, bisa di-track yang ada dari lampiran working permit-nya gitu ya. Oke, saya coba buka pertanyaan lagi. Kok banyak ya? Oke, nah ini ada yang JSA kosong, jadi memang itulah Pak. Nah, oke, kalau JSA kosong itu pendekatannya di sini. Saya pendekatannya di sini Pak, JSA kosong. Saya pakai slide ini. JSA kosong itu siapa yang bertanggung jawab? Gitu ya. Pertanyaannya kenapa JSA kosong kok ya di approve? Gitu kan. Sorry. Nah, kenapa JSA kosong di approve? Ya, jadi Bapak Ibu sendiri yang bertanya kan, kenapa JSA kosong di approve gitu kan. Terus ya kenapa RAB kosong ditandatanganin gitu misalkan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya si approver itu ya mulai dari pengawas pekerjaan tadi sampai manajemen representatif itu bisa, dia kan nge-approve tuh berjenjang bertahap masing-masing gitu ya. Dia kan masing-masing nge-approve atau mereview. Nge-approve tuh maksudnya disuruh nge-review gitu Pak. Jadi apa aja yang harus dipastikan gitu ya. Itu ruang lingkupnya dia harus clear, lokasinya harus clear, posisinya di mana harus clear gitu ya. Lokasi kerjanya, terus waktunya gitu ya. Ini kerjaan berapa lama itu juga harus clear. Terus informasi di dalam working permit-nya itu siapa yang ngerjain, PT apa gitu. Itu sambil ada tahapan atau effort untuk memverifikasi itu gitu ya dari pekerjaan-pekerjaan itu. Terus tahapan pekerjaan dan CSA ini juga udah direview gitu ya. Jadi artinya kalau kosong kok tetap di-approve ya itu ya yang tanda tangan yang istilahnya yang ditanyain juga Pak kenapa kosong kok di-approve gitu ya. Jadi itu silakan ditanyakan kepada yang nge-approve itu gitu. Karena idealnya esensinya nge-approve working permit itu ya emang udah dicek beneran gitu ya. Maksudnya dicek beneran setidaknya secara redaksional gitu. Walaupun kalau mungkin kayak teman-teman transmisi JSA malah diceknya ke lapangan beneran gitu ya. Maksudnya datang ke lapangan ini JSA-nya relevan nggak sama kondisi di lapangan. Mungkin kalau di distribusi nggak mungkin susah untuk seideal itu, tapi setidaknya secara redaksional kan bisa dicek gitu ya. Di lampirannya ini, oh ini secara redaksionalnya oke, atau kebalik-balik, atau kok nggak nyambung sama judulnya, nah kan itu bisa bisa menjadi review gitu. Jadi ketika itu dirasa kok JSA-nya nggak nyambung sama judulnya gitu ya, yaitu tugasnya si approver itu tadi. Si approver itu ya mulai dari yang pengawas pekerjaan sampai manajemen representatif kan ada 4 layer nih, ada 4 orang yang approve gitu ya. Ya setidaknya jangan bolong semua lah, setidaknya ada 1-2 orang yang benar-benar concern ke konten CSA-nya itu bagus itu. Makanya itu perlu dikondisikan gitu ya di unitnya masing-masing gitu. Terus ya inilah intinya ada 5 item ini ya yang harus menjadi concern untuk seorang manajemen gitu ya, manajemen ketika dia nge-approve di situ gitu. Untuk approval di unit pelaksana. Oke. Untuk dari Pak Andri terjawab lah, insya Allah terjawab ya. Kok belasan ya yang tanya ya? Oke. Ya, nanti saya belum lompat ke inspektor dulu nih. Ini jam berapa? Oke, masih ada waktu. Nanti saya jawab singkat-singkat aja ya. Untuk approval di unit pelaksana UPP bisa dimasukkan di unit induk juga. Sebenarnya nggak ada isu sih kalau untuk approval pelaksana di UPP. Ini bisa disiasati gitu ya. Kalau pakai WP yang antar unit sebenarnya bisa. Jadi WP antar unit itu tidak harus selalu maksud saya gini.
WP antar unit itu tidak harus selalu cross antar unit induk yang berbeda gitu. Bisa jadi antar UPP atau antar UP3 gitu. Yang nge-cross itu bisa memanfaatkan fitur WP antar unit itu gitu ya. Sebenarnya intinya ada cara bisa kita pakai yang fitur untuk antar unitnya di dalam unit induk gitu ya. Dalam unit induk yang sama tapi UP yang berbeda gitu ya. Intinya bisa. Terus lanjut dari Pak Aditya Pratama untuk kerjaan eksternal antara PLN dan subholding apakah bisa Oke, untuk subholding ini masih dalam tahap apa ya? Intinya masih dalam subholding ini masih dalam tahap pencarian jati diri gitu ya untuk apakah akan open untuk bergabung dengan holding dalam pengelolaan WP atau seperti apa. Ini intinya masih dalam tahap inisiasi antara kami dengan unit-unit subholding gitu ya. Kalau sebenarnya dari divisi K3L sih pengennya kita bisa sama gitu ya. Tapi masalahnya yang ada di subholding ini terutama untuk IP dan NP itu udah punya aplikasi sendiri yang udah berjalan gitu. Jadi untuk mereka meninggalkan itu mungkin memiliki banyak pertimbangan yang harus di-prepare gitu ya untuk bergabung gitu ya. Bahkan untuk yang CSMS pun juga masih banyak pertimbangan walaupun CSMS itu SPLN-nya sama gitu ya, berlaku untuk holding dan subholding gitu. Intinya sih kalau untuk saat ini belum, tapi untuk next ke depan ya mudah-mudahan kita bisa bisa sinergikan itu gitu ya, biar lebih lebih mudah sinergi antara unit holding dan subholding. Dari Mbak Harvey atau Bu Harvey, untuk merubah role moderator dari user lama ke user baru caranya gimana? Sebentar. Untuk merubah moderator dari user lama ke user baru caranya gimana? Saya nggak paham ini. Bu Harvey bisa konfirmasi? Apakah monitor? Baik, izin Pak. Monggo, Mbak, Mbak atau Pak, Bu? izin tanya. Misalkan saat ini saya diinspektas usernya sebagai moderator. Ya, Nah, kemudian di jika saya UP3. ingin, iya betul. Jika ingin mengganti user moderator dengan user lain, misalkan dengan atas nama orang lain, caranya bagaimana ya Pak? Oh, kalau itu di admin unit induk bisa. Jadi tinggal di pengaturan role aja gitu kan. Usernya tetap akunnya tetap satu kan, nggak diubah kan maksudnya. Iya, Misalkan UP3 mana gitu. betul. Misalkan saat ini saya UP3 moderator di UP3 mana? di Magelang Pak. Oke, misalkan di UP3 Magelang nanti ada yang mau gantikan moderator lagi di UP3 Magelang gitu ya. Iya betul. Oke, itu bisa selesai di admin unit induk. Itu nggak ada masalah ya. Bisa Baik dari Pak. situ ya. Baik Pak, terima Kita kasih. siap sami-sami Bu, Mbak, Bu atau Mbak sih. Ya intinya Mbak Pak. Ibu atau Mbak. Terus dari Pak atau Mas Herman, LTG Padang Sidin Puan. Untuk user pegawai ada nama pegawai dengan 3 suku kata disingkat menjadi 2 suku kata. Ini kalau nyingkat nama ini masalahnya. Saya nggak nangkep ini. Ya Izin, intinya Pak, Pak itu Herman ya. iya, pendekan suku kata yang dari korporat, Pak. Contoh Pak, contoh. Itu Muhammad Yazdi Siregar. Tapi di pencarian inspekta yang muncul hanya Muhammad Siregar gitu, Pak. Jadi panggilan sehari-hari Yazdi. Jadi pas saat pencarian yang kita cari dengan nama Yazdi itu tidak ada orangnya, Pak. Pak Herman. Jadi nama itu distandarkan sama seperti yang tertuang dalam IAM PLN. Jadi misalkan di IAM PLN-nya itu namanya siapa gitu ya, ya udah disamakan itu gitu. Jadi dari admin itu kan bisa ngubah nama gitu ya, atau nggak harus admin mah kan.
moderator pun bisa gitu ya. Jadi yang namanya yang ada di profil itu apa, ya itulah yang dipakai acuan untuk jadi nama gitu ya. Jadi misalkan di IAM itu namanya apa, ya udah itu aja yang dipakai gitu ya. Saran saya sih gitu aja sih. Itu selesai di Oke, siap. admin itu Pak. Selesai di Oke, siap. admin atau moderator Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ke Pak. Saya harus batasin ini sampai 10.30, saya harus beralih ke Inspekta karena itu juga penting. Terkait pengajuan working permit, Pak Udin, ini dari Pak boleh, Dian. boleh, Pak Udin? Siap, oh, Pak Andi. Ya boleh. Open mic Oke, ya. karena ini terkait Udah WP tag. nih, seru nih Pak Udin. Karena Ya. WP ini kan udah ada approve-nya dan jenjangnya berjenjang approval-nya gitu. Nah, mungkin yang pertama, ini terkait kendala-kendala kami di UID Kalbar gitu khususnya ya. Mungkin usul untuk divisi K3L atau divisi operasi ditembuskan. Yang pertama, terkait penggunaan WP Inspekta ini kembali menjadi mandatori dan satu-satunya WP yang diakui. Karena di beberapa pekerjaan kami di antar unit, nah itu masih ada yang memakai WP manual gitu. Nah itu cukup memakan waktu, dan yang kedua sebenarnya itu kan tidak diakui lagi ya di Kes di mana apa Pak ya yang pakai dokumen manual Pak? resmi kita. Ya, Eh yang antar unit nanti kita japri aja. Nah, kita kalau ngomongnya. Oh iya, oke. Ya, kalau bisa nanti disurati ke semua unit, tidak boleh lagi menggunakan WP manual, Itu harus pakai maksudnya WP kita. lintas unit induk gitu ya Pak ya? Case-nya Betul, kita Kalbar sudah ya, induk. oke. Tapi Ya kan berarti bisa kawan-kawan ditebak yang lah. ada di UP ya, UP Ya. dan UP gitu. Nah, itu jadi masalah gitu. Ya. Nah, itu masih kita di unit induk sudah clear, tapi kayaknya di bawah itu masih belum satu irama gitu. Terus yang kedua, terkait fitur rekap WP. Nah, ini kan kita belum bisa tarik Excelnya, Google Excel-nya. Excel. Nah, kalau bisa dirubah filternya itu jangan di tanggal pembuatan, kalau bisa di tanggal pekerjaan dimulai gitu. Karena kita akan mengevaluasi per hari menurut tanggal kerjaan hari ini gitu. Jadi lebih enak kalau kita melihat filternya itu di tanggal pekerjaan dimulai gitu, bukan tanggal pembuatan. Karena kalau tanggal pembuatan bisa saja dibuat 3 hari yang lalu. Jadi kalau kita mau lihat itu filternya dia jadi ngacak gitu, Pak Ulil. Oke, oke. Sebenarnya itu Gitu. bisa langsung ini sih Pak. Bisa langsung pakai yang ini Pak, in progress. Jadi ketika kita mau monitor data yang saat ini sedang bekerja gitu ya, ini karena saya di kantor pusat, yang sedang in progress itu ini gitu. Nah, tapi kalau di Oh sini iya, kita bisa lihat, jadi langsung pakai filter ini aja, Pak Andi. oke. Mungkin gini Pak Ulil, karena budaya ketiga ini kita masih belum. Kalau kami di UID Kalbar itu kami lihat harian minimal ada WP di Inspekta yang terbit. Nah, kalau melihat ke seluruh WP itu kan agak sulit tuh ya untuk yang terbit hari ini berapa. Jadi kalau dia nggak bikin WP kami akan tegur gitu sampai ke jajaran manajemen atas yang menegur. Oh kenapa nggak ada bikin WP sementara WP ini menjadi mandatori. Nah, itu mungkin filternya saja sih kalau boleh request di tanggal pekerjaan. Oke, oke, Pak. Yang kedua, yang ketiga boleh lah tiga nih. Tiga aja lah, nggak usah kita batasi lah. Tiga. Iya, 3 itu udah banyak sebenarnya, Pak. Oke, siap. Yang ketiga di dalam WP ini kan sudah bagus ya. Sebenarnya sudah ada checklist APD, alat kerja gitu. Nah, cuman kalau kita melihat atau mengcompare dengan subholding, karena kami juga melihat aplikasinya Nusa Daya gitu. Nah, itu kalau bisa ditambahkan fitur checklist APD, alat kerja yang langsung tinggal dicentang, itu lebih memudahkan karena kami Ya, saat ya, ini paham, masih paham. menggunakan ini Pak Ulil, 2 aplikasi sehingga merepotkan kawan-kawan di lapangan menggunakan aplikasi Ya, ND juga, menggunakan aplikasi Inspekta juga. Kalau seandainya bisa ya, difasilitasi fitur itu, jadi APD-nya apa, alat kerjanya apa, langsung dicentang. Apalagi kalau bisa berbasis Android ya lebih enak lagi tuh. Ah, itu ya, ya, lebih ya. memudahkan dan memastikan bahwa setiap pekerjaan APD-nya sudah lengkap, alat kerjanya lengkap,
dan checklist pengamanannya ada mulai dari SOP sampai dengan selesai pekerjaan. Nah, mungkin itu dari Oke, Kalbar, Pak Ulil. Terima kasih. siap. Terima kasih, Pak Andi. Sebenarnya kalau untuk masukan kita untuk itu ya, untuk case itu sih, emang udah ada plan sebenarnya untuk yang gimana menghidupkan ini ya, terutama checklist ini ya. Jadi checklist ini kan masih mati nih maksudnya mati itu ini cuma di file kertas yang tercetak atau soft copy gitu. Sebenarnya kalau untuk plan ini biar bisa hidup di webnya juga itu juga udah ada rencana, cuman ya kita tunggu aja lah ya Pak. Intinya kita tunggu aja. Insya Allah nanti pada waktunya kalau emang dimudahkan Allah untuk ke situ. Ya bantu Amin, doanya amin. aja, mudah-mudahan bisa Oh, siap. bisa tembus ke sana gitu Pak. Intinya sih Semangat Mas Ulil. Nama udah nama aja masuk tadi ya. udah Minta tolong ya. masuk itu. Siap. Terus saya mungkin akan sedikit eh, menanggapi kalau terkait target apa booking permit di target gitu ya. Booking permit di target itu mungkin perlu perlu maksudnya perlu perlu kita bijaki dengan bijak gitulah ya. Jadi agar ruang lingkup atau ruang mana pekerjaan yang wajib working permit dan mana pekerjaan yang tidak wajib working permit itu bisa tetap on the track gitu ya dan make sense gitu. Nah, sebenarnya kita udah ada kan Bapak Ibu di pedoman working permit korporat gitu kan. Di pedoman working permit korporat itu nanti mungkin saya share lagi lah ya. Intinya di pedoman working permit korporat itu Bapak Ibu kan sudah disampaikan daftar atau list pekerjaan-pekerjaan mana saja yang wajib working permit dan mana yang tidak gitu. Artinya sebenarnya tidak pendekatannya enggak semua pekerjaan yang ada di Palen ini mutlak wajib working permit gitu, tapi ada batasannya, ada rule-nya, ada guidance-nya gitu untuk mana sih pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya perlu working permit itu. Karena Mas, saya jadi ini kasihan ke teman-teman ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang secara ruang lingkup itu sebenarnya tidak make sense untuk membuat working permit, tapi dia dia malah buat working permit itu. Contoh misalkan kayak pekerjaan yang tag operasional gitu ya. Untuk case yang sifatnya operasional dinas gangguan itu kan nggak make sense gitu untuk dibuat working permit. Gitu. Ini saya ngomong itu bukan berarti nggak ada dasarnya ya. Sebenarnya ada dasar referensinya gitu ya dari regulasinya yang ada gitu. Jadi itu sekali lagi nanti mungkin akan saya share Bapak Ibu panduan working permit online korporatnya bisa diacu gitu ya mana-mana pekerjaan yang wajib working permit dan mana yang enggak. izin Mas Ulil. Monggo Pak Dani. Ya, makasih Mas Ulil. Sering tanya-tanya sama Mas Ulil nih. Ini mau naranya Mas Yap. Ulil. Ini kan baru keluar nih pedoman untuk prosedur wajib yang penyambung apa namanya working permit atau setiap pekerjaan ya yang boleh atau tidak diwajibkan working permit dalam suatu pekerjaan. Ini nanti mau di-share ya Mas Ulil ya. Siap. Ya ini Mas, saya mau tanyakan ini Mas sedikit masuk ke sedikit ini Mas saran untuk pekerjaan penyambungan APP Pas nih pelanggan baru Mas Udil. Nah ini kan memang kolaborasinya antara Inspekta ini dengan CSMS ya Mas. Nah kami lihat nih tidak beberapa kali kami temukan ini teman-teman SR APP ini APP ini SAR ya Pak ya? Usernya SAR ya? Pemasaran ya? ya besar Oke. Mas Udil. Oke. Ini ada nggak pakai apa namanya safety belt, hanya pakai tali panjat sehingga kami ketemukan di lapangan Mas. Kemudian ada juga nggak pakai tali banyak itu Pak, hanya menggunakan tali panjat aja Mas Ulil karena sesuai SOP kan nggak diperlukan lagi pakai tali panjat. Mereka harus menggunakan safety Oke. belt. Nah ini dengan ujung muncul apa untungnya itu mereka nggak terjadi kecelakaan kerja kan. Dan kita pastikan jika nanti naasnya terjadi nih Mas Ulil, Ya. itu sudah berapa kali peringatan nih Mas Ulil, surat teguran, 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 tapi nggak ada tanggapan seperti itu kan. Bagaimana kalau efek jerahnya kita cabut aja nih CSMS-nya Mas gitu, vendornya ini. Jadi mereka nih sesuai aturan kan kalau CSMS-nya nggak berlaku atau memang dicabut, mereka nggak bisa bekerja gitu Mas. Supaya ada efek jerah Mas. Karena si aturan CSMS itu kan 3 tahun sekali harus diupdate ya Mas ya. Mungkin itu masukan dari Oke. kami Mas. Oke, siap. Berarti ini nggak nyambung sama WP ya Pak ya?
Saya tunggu-tunggu mana nyambungnya sama WP enggak. Oke, jadi kalau case-nya itu Pak Dani, kalau case-nya kayak gitu, sebenarnya di CSMS-nya bisa dipastikan sudah masuk ke selection-nya. Jadi selection-nya itu sudah di-input gitu ya untuk case vendor yang penyambungan atau yang dari vendornya pemasaran inilah ya intinya ya. Itu ketika working progress pastikan dia dinilai sesuai dengan kondisi yang ada di situ. Jadi biar secara level risiko dia bisa di apa istilahnya mendapatkan punishment di situ gitu Pak Den. Jadi ketika vendor itu misalkan pekerjaan SAR itu level risikonya apa sih? Katakanlah misalkan tinggi gitu ya. Nah, Iya. nanti WIP-nya itu dinilai sesuai realitanya aja gitu. Jadi ketika ketika secara realitanya itu jelek gitu ya, implementasinya jelek, mungkin pengawasnya nggak ada, pekerjanya nggak kompeten, udah dinilai aja gitu ya, atau tanda kutip dinilai jelek aja gitu. Nanti di WIP itu dia akan skornya akan jelek dan ketika final evaluation dia akan memberikan impact sertifikat CSMS-nya akan turun gitu ya. Nanti bisa bisa ke situ sih impact-nya Pak Dani. Jadi vendor itu akan mendapatkan punishment-nya di situ. Berarti Oke, izin di CSMS-nya aja ya Mas ya kita mainkan di situ ya Mas. ya betul. Karena kan Izin ini sebenarnya tujuan kita WP ini memastikan yang kalau eh, kebanyakan WP ini kan tertulis nih Mas. Realisasi ya lapangannya enggak Mas. kalau kalau case WP sama CSMS ini dua dua tool atau dua metode yang pendekatannya berbeda sebenarnya Pak Iya. Dani. Jadi enggak maksud saya gini kalau kalau emang itu pekerjaan katakanlah misalkan Yantek gitu ya dinas dinas gangguan yang kerjanya dia sampai 24 jam malam-malam gitu. Ketika tidak diwajibkan working permit bukan berarti dia nggak wajib pakai body harness juga, bukan berarti dia nggak wajib memenuhi aspek K3 juga gitu kan. Itu pendekatannya beda ya, cuman ini kita keluar jauh jadi mungkin nanti kita bisa sambung diskusi di WA ya Pak Dani ya untuk case ini. Sebenarnya ini bisa salah satunya toolnya pakai CSMS saja sih. Ini saya 10.30 saya harus lompat ke materi selanjutnya, cuman ini pertanyaannya masih banyak sekali. Oke, saya skip dulu ya, Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaannya nanti saya intinya sih untuk WP insya Allah udah yang penting poin-poin besarnya dari Bapak Ibu semua udah nangkap gitu ya. Untuk alur Bapak Ibu udah bisa paham bahwa intinya yang paralel ini tadi ya bisa bisa menyesuaikan. Terus sama ini mungkin yang case kayak Pak Andi tadi yang di ini juga mungkin berlaku untuk semua gitu ya. Biasanya itu ada ketidakakuran gitu ya. Ini kita open aja. Ada unit-unit yang nggak akur gitu, terutama mungkin antara transmisi distribusi itu belum nggak akurnya itu bukan karena musuhan, tapi emang karena belum pernah ada koordinasi aja gitu. Jadi ketika mungkin dari distribusi mau masuk ke transmisi karena belum pernah ada diskusi sebelumnya itu jadi susah gitu ya. Padahal sebenarnya working permit online korporat ini udah memberikan solusi untuk antar unit itu gitu. Mungkin di antara transmisi dengan distribusi atau mungkin antara transmisi dengan unit web gitu ya. Yang sering terjadi adalah ketika di level UP-nya distribusi masuk ke level UPT-nya transmisi gitu ya. Working permit-nya masih masih dengan idealisnya masing-masing atau mengacu ke dokumen internalnya masing-masing gitu. Padahal sebenarnya di korporat kita sudah akomodir untuk menggunakan working permit online ini gitu. Nah, itu yang perlu saran saya masing-masing unit itu perlu setidaknya ada meeting atau ada pertemuan lah ya khusus untuk deal-dealan lah istilahnya ya deal-dealan antara unit distribusi dan unit transmisi yang ketemu bukan cuma antar unit Indo aja tapi UPT dan UP3-nya itu diajak gitu. Jadi termasuk bagaimana membahas atau pola approval dari WP-nya itu masing-masing. Jadi ini inisiatif masing-masing ya antar regional gitu ya. Kalau dari pusat kami ngumpulin satu-satu, ngaduin satu-satu kan sebenarnya ini udah secara geografis ya maksudnya ya. Kalau yang di Kalimantan ya udah jelas tuh P3B P3BK ya P3BK sama UID yang ada di sana gitu. Nah, itu yang harus kumpul gitu. Terus kalau di P3BS, nah ini P3BS ini kan transmisi yang mendominasi ya dari Aceh sampai Lampung kan. Nah, itu juga perlu ada
perlu diinisiasi lah ya, meeting antara teman-teman P3BS yang mengajak semua OPT-nya dengan ide-ide masing-masing yang ada di wilayah Sumatera gitu. Untuk ngeklirin atau untuk sepakat pengaturan working permit-nya ini kayak gimana gitu. Approval-nya gimana, misalkan dari UPT-nya minta ini yang approve harus MOLTG gitu ya, atau mungkin di UPT yang lain ada yang bilang cukup di supervisor op-nya aja misalkan kayak gitu. Nah, itu silakan yang mengatur atau menjadi kesepakatan antar unit itu gitu ya. Kita terlalu detail kalau divisi kantor maksudnya divisi K3L sampai ngatuin kalian gitu ya maksudnya. Jadi itu sebenarnya bisa diinisiasi masing-masing oleh unit gitu ya. Menurut saya sih ini sangat strongly recommend lah ya untuk menginisiasi itu gitu ya. Mungkin itu terkait working permit saya cukupkan dulu. Selanjutnya ini yang nggak kalah penting juga dari agenda karena emang judulnya ada 2 gitu ya. Jadi terkait temuan ini Bapak Ibu saya nggak akan yang kayak gini udah lewat lah ya, slide-slide kayak gini ini kita udah lewat gitu ya. Saya mau menyampaikan bahwa kita terutama teman-teman di sini ya K3L kebanyakan kan yang join di sini K3L-nya hampir 500-an orang yang join di sini kan itu memiliki role sebagai moderator atau admin gitu ya. Kalau yang di unit induk ya admin gitu ya. Nah, salah satu yang perlu kita concern menjadi admin itu adalah kita memastikan parameter antara kategori temuannya, apakah unsafe action, unsafe condition, remis atau incident itu sesuai atau sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan definisi yang sudah kita tetapkan gitu ya. Dan termasuk di sini ada 4 lagi yang kelewatan nih. Jadi ada 4 tipe. Sekarang kan kita split jadi 4 Bapak Ibu. Jadi temuan itu ada yang terkait K3 gitu ya. Ada yang terkait keamanan, ada yang terkait lingkungan, dan ada yang terkait instalasi ketenaga listrikan. Jadi ada 4 ini yang perlu kita filter lagi gitu ya. Nah, mungkin nanti saya akan masuk ke kita akan coba studi kasus ya, karena saya nggak ada tool untuk survei. Kemarin saya bikin polling di sini bisa, tapi ternyata kok hilang ininya. Saya coba akan studi kasus dulu ya sebelum saya masuk ke definisinya ini. Nah, habis ini saya lewat satu slide ini dulu. Jadi di Bapak Ibu, sekarang Inspekta itu kita total temuannya itu udah 1.600.000-an temuan yang masuk. Ini kalau subscriber YouTube udah gold play button ya, 1.600.000 temuan yang masuk. Tapi fakta yang menarik adalah ternyata separuhnya itu ada keyword kata pohonnya. Artinya banyak sekali temuan-temuan yang teman-teman input itu 50% dari temuan yang ada dari keseluruhan ini kan anggap aja 50% ya kan. Kurang lebih tipis-tipis 50% temuan itu memang terkait pohon gitu. Jadi judulnya ini ternyata 50% itu terkait pohon yang dekat jaringan kah, terutama di distribusi gitu ya. Dan ini didominasi juga distribusi, mungkin 98% gitu ya, temuan Inspekta keseluruhan itu distribusi. Transmisi, pembangkit, sama project itu nggak seujung kukunya distribusi ya, kalau kita lihat dari total temuan yang masuk gitu ya. Dari 1.600.000 ini, 1.600.000-nya distribusi, yang lain itu nggak, kalau dijumlah-jumlah juga nggak sampai 100.000 gitu ya. Jadi secara presentasi banyak sekali distribusi, dan temuan case yang pohon ini juga lebih banyak di distribusi gitu. Kalau di sampai 800.000, kalau transmisi tadi saya sempat ngintip itu paling ribuan aja gitu ya, nggak tembus 100.000 juga, nggak tembus 10.000, malah 6.000 kalau nggak salah, cuma sekitaran itu gitu. Nah, yang jadi kendala adalah ketika kita itu sebenarnya pengen, ya maksud kami gitu ya di forum ini, sebenarnya ini bukan masalah salah benar ya, saya disclaimer dulu di awal. Tapi kita mau menyamakan persepsi kita, setidaknya gitu ya 95% lah dari kita yang hadir di sini, ketika kita melihat satu case gitu ya,
melihat satu case atau satu gambar atau case judul temuan yang nanti diinput itu setidaknya kita 95% itu kita punya persepsi yang sama melihat itu. Gitu. Lagi-lagi ini nggak masalah salah benar ya. Kalau definisi itu buatan manusia mungkin bisa kalau ada yang debat ya debatable lah intinya gitu ya. Tapi kita mau satu persepsi ini, kita udah punya guidance apa itu tipe temuan-temuan di tipe safety, instalasi ketenaga listrikan, di environment sama security, terus dengan kategori-kategori yang ada gitu ya. Nah itu kita punya udah punya guidance gitu ya. Cuman mungkin bisa jadi karena banyak sekali yang kita lihat dari 800 temuan tadi, itu memasukkan tipenya juga kita nggak seragam. Nah yang maksud kami kita perlu perlu evaluasi atau perlu kita luruskan adalah agar kita setidaknya kita mempunyai satu persepsi atau sudut pandang yang sama gitu ya. Nah ini sebenarnya saya perlu survei Bapak Ibu teman-teman semua. Cuman karena nggak ada tool poolingnya malah hilang yang di sini harusnya. Bapak Ibu boleh ketik di ini aja ya, boleh ketik di chat Zoom. Kalau case judul temuan ini ketik di chat Zoom aja ya. Judul temuannya seperti ini, gambar temuannya seperti ini. Judul temuannya adalah pohon sengon hampir menyentuh jaringan SUTM. Dari jenis temuannya, teman-teman kira-kira pilih yang mana? Apakah safety, environment, instalasi ketenaga listrikan, atau keamanan? Sekaligus kita ini ya, ketik di situ. Plus kategori temuannya yang mana? Jadi ada dua jawaban. Misalkan safety, unsafe condition, atau environment, unsafe condition. Terus instalasi ketenaga listrikan, NERMIS atau accident gitu ya. Jadi dua case nih. Coba kita mau lihat seberapa berwarna kita. Instalasi ketenaga listrikan. You see, oke. Ada yang jawab instalasi ketenaga listrikan NERMIS, oke. Ada yang jawab environment, oke. Ada yang jawab safety. Oke, tapi dominan udah di instalasi ketenaga listrikan. Lanjut. UC instalasi ketenaga listrikan, oke. Oke. Ya. Mungkin kalau dari sebenarnya kalau ada fitur pool enak itu kita bisa lihat persentasenya berapa gitu ya. Tapi ini saya kira lebih dari 50% lah ya udah menjawab instalasi ketenaga listrikan. Dan di sini unsafe condition ya. Kalau ini mungkin udah nggak debatable lagi gitu ya. Ini yang masih menjadi isu itu ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Stop dulu chatnya. Kita lanjut ke case yang kedua di transmisi. Kalau case yang kedua, jenis temuannya apa? Antara 4 ini apa? Dan kategori temuannya apa? Studi case yang kedua ini. Boleh chat di Zoom. Di chat Zoom maksudnya. Sulil, bisa diskusi langsung ya? Monggo Pak Irwan. Iya, mungkin ini kemarin juga kita sudah diskusikan ya, ini mungkin mengulang ya. Kemarin ada menindaklanjut dari surat yang dari Depkatigal itu terkait dengan Inspekta pada menu apa itu admin induk ya. Nah, kemarin saya cari-cari itu kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas temuan Inspekta ya, yang kemarin sempat juga dibahas sama Pak Dodi di JBM. Nah, ini kemarin saya mau ada beberapa temuan ini dari sisi redaksionalnya memang kurang kurang mengena ya, judul redaksi, judul temuan maupun deskripsinya. Nah, itu kan tujuannya untuk meluruskan ya, atau bahkan mereject dan sebagainya. Nah, di menu di admin ini mohon nanti bisa dilengkapi menu untuk
reject Mas Ulil ya. Untuk usulan itu ya Pak, siapa? Ada kita Ya, tampung Pak untuk apa Erwan. tuh editing ya. Kalau sudah dia approve oleh moderator ini susah gitu kita untuk mereject atau karena kalau tidak di reject ini kan otomatis masuk ya dia untuk datanya gitu. Ya, siap. Kalau itu udah di note Pak Erwan, aman Pak Erwan. Oke. Siap. Kita lanjut ke sini dulu. Oke, terima kasih teman-teman untuk vote-nya. Nah, jadi dari ke sini satu lagi. Ini biar agak beda ini. Layangan putus SUTM. Satu lagi, teman-teman. Oke, layangan putus masuk aspek safety, environment, instalasi kenal listrikan. Instalasi ketenagaan IKUC, oke. Oke, enough. Sekarang kita back ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya terima kasih. Insya Allah sih sebenarnya dari voters yang ada udah sesuai gitu ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua, kita mau menyamakan persepsi aja gitu ya. Jadi untuk temuan-temuan yang terkait safety itu ruang lingkupnya adalah aspek K3. Sedangkan kalau instalasi ketenaga listrikan itu adalah aspek K3 pada instalasi ketenaga listrikan. Maksud saya ketika temuan itu pohon gitu ya, pohon yang mendekati jaringan 20 kV, konduktor 20 kV gitu ya, itu adalah masuk ke tipe yang instalasi ketenaga listrikan. Itu walaupun debatable ya, kok udah nggak usah debatable lah, intinya kita satu persepsi aja gitu ya, kita satukan persepsi, kita masukkan ke instalasi ketenaga listrikan. Sebenarnya dua ini juga bukan suatu hal yang berbeda gitu, tapi kita mau luruskan pengkategorian kita taruh di instalasi ketenaga listrikan karena hal-hal yang sifatnya atau dekat dengan peralatan atau ya aset-aset baik di distribusi transmisi pembangkit itu condong lebih dekat ke instalasi ketenaga listrikan. Karena potensinya itu adalah gangguan peralatan gitu ya. Jadi potensinya itu gangguan gangguan peralatan ya. Kalau peralatannya yang rusak gitu ya, atau mungkin PMT-nya trip gitu, atau recloser-nya trip gitu. Nah, itu kita masukkannya di instalasi ketenaga listrikan. Nah, ketika kita milih temuan dengan tipe instalasi ketenaga listrikan, itu kategori yang muncul cuma 2. Jadi nggak muncul 4 kayak ketika teman-teman milih kategori safety. Coba kita simulasikan di sini ya. Kita input temuan baru. Jadi kalau misalkan teman-teman milih temuan di safety, itu kategori temuannya yang muncul ada 4 nih, unsafe action, unsafe condition, harmless accident. Tapi kalau teman-teman pilih instalasi tenaga listrikan, maka di sini kategori temuan yang muncul cuma 2, yaitu unsafe condition sama accident aja. Jadi tidak menyisakan peluang untuk unsafe action instalasi ketenaga listrikan, karena instalasi ketenaga listrikan ini benda mati ya. Tiang kan nggak bisa jalan sendiri, kecuali tiang listriknya orang Jawa ya. Kalau tiangnya listrik orang Jawa mungkin bisa jalan-jalan. Tapi tiang listrik yang beneran tiang listrik kan nggak bisa jalan karena itu benda mati. Jadi itu pilihannya cuma unsafe condition sama accident aja. Nah, terus kalau terkait keamanan gitu ya, ini nanti juga kategori temuannya beda, ada unsafe action, unsafe condition, dan gangguan keamanan. Terus kalau di lingkungan ini unsafe action, unsafe condition ada ketidaksesuaian administrasi dan pencemaran lingkungan. Sebenarnya ketika teman-teman memilih ini, itu di sini ada tooltips buletan yang tanda tanya yang di buletin ini ya. Itu di situ ada penjelasan definisinya. Jadi ketika back lagi ya, kita kembali untuk mereview yang pohon tadi, karena pohon itu ternyata adalah jumlahnya 800.000 temuan. Jadi masalah di PLN ini ternyata dominan emang pohon gitu ya. Masalah kehandalan jaringan itu kalau based on data yang masuk input di Inspekta ya 50%-nya karena pohon gitu. Dari 1,6 juta temuan yang masuk, 800.000-nya pohon sendiri gitu. Itu Pareto terbesarnya ada di pohon gitu. Nah, dari case itu aja sebenarnya teman-teman masukkan itu adalah untuk
di jenis temuannya instalasi ketenaga listrikan kategorinya adalah unsafe condition atau kondisi tidak aman. Walaupun pohon itu ada hubungannya sama environment ya, oke gitu ya. Itu emang pohon itu ramah lingkungan gitu ya. Tapi persepsinya yang kita lihat adalah pohon itu mau dekat ke konduktor jaringan kita atau aset instalasi ketenaga listrikan kita. Jadi itu yang kita pakai gitu ya untuk memilih kategori itu. Jadi biar ketika kita melihat infografis ini ya, di hazard dan risk-nya, ini kita bisa dapat kualitas data yang bagus gitu ya. Termasuk ketika kita mau lihat summary-nya gitu ya. Jadi unsafe action, unsafe condition-nya itu kita bisa lihat data yang inilah yang dengan pemahaman moderator yang sama gitu ya dalam melihat suatu temuan gitu. Karena saya belum breakdown juga sih 800 itu, tapi yang jelas kalau dari sekilas gitu ya, karena 800.000 nggak bisa ditarik Excel, temuan yang terkait pohon tadi itu memang masih ini ya, masih ngacak kategorinya gitu, tipe-tipe dan kategorinya gitu. Kalau mungkin unsafe condition-nya oke lah gitu. Tapi itu masuk kategori instalasi ketenaga listrikan dan unsafe condition. Nah, terus nermis itu kadang teman-teman juga kebayang atau apa istilahnya, terframing di dalam benaknya gitu ya. Daun atau batang pohon yang hampir kena konduktor itu nermis gitu. Ya karena hampir kena gitu kan. Padahal sebenarnya seandainya kena pun itu juga nggak masuk kategori accident gitu karena PMT-nya yang trip, kalau cuma nempel ngetripin doang itu masih di ranah unsafe condition gitu ya. Kecuali kalau pohonnya roboh terus konduktornya sampai jatuh ke tanah putus, nah itu bisa didefinisikan sebagai unsafe condition. Teman-teman ada yang ini sekarang saya coba baca dulu ini ya. Ini dari Pak Riyandi. Oke, udah disimpulkan. Terima kasih Pak Riyandi. Dari Sawangan. Oke. Oke, kalau usulan kita tampung dulu lah ya. Tiang bahasa orang Jawa. Oke. Matur nuwun tiang dari Pak Riyandi. Oke, sekarang gini teman-teman. Coba boleh teman-teman ketik di chat Zoom. Coba kasih judul temuan apa gitu ya. Coba kita diskusikan. Judul temuan apa yang mau kira-kira teman-teman kita diskusikan bareng-bareng itu masuk dalam jenis temuan apa dan kategori temuan apa. Gitu ya. Yang real ya, jangan yang jangan yang terlalu imajinatif. Buat kita bahan diskusi ya. Gerebek hewan di gardu induk. CCTV kamera 1 rusak. Oke. Kalau temuan positif gimana? Oke. Oke, yang lain ketik dulu. Saya mau respon yang temuan positif. Temuan positif itu intinya tempatnya tidak di sini gitu ya. Jadi case ini adalah untuk hal-hal yang sifatnya redaksional, temuan negatif gitu ya. Kalau temuan positif sebenarnya inspektor kita juga sedang membuat satu grand plan untuk fitur-fitur terkait inspeksi gitu ya. Artinya temuan positif di situ, temuan negatif di situ. Cuman ya doain aja lah, mudah-mudahan bisa jadi gitu ya. Katakanlah setahun lagi atau bisa lebih kurang dari itu ya, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik gitu ya. Intinya sih untuk temuan positif nanti tempatnya di situ gitu ya, tapi tidak pada temuan ketidaksesuaian di sini. Karena ketidaksesuaian yang ada di sini itu ini semuanya redaksionalnya negatif gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Banyak juga teman-teman yang input judul temuan melakukan inspeksi gitu. Padahal melakukan inspeksi itu ketika dia melakukan inspeksi nggak ada temuannya lagi. Maksudnya nggak ada temuan negatifnya lagi gitu. Nah itu juga nggak tepat sebenarnya. Teman-teman jangan masukkan aktivitas di sini gitu karena ini bukan sosmed gitu ya untuk posting kita statusnya lagi ngapain gitu kan, tapi ini adalah
kalau teman-teman sedang sidak atau inspeksi, ketemu temuan negatif, nah tempatnya di sini temuan yang negatif itu gitu, atau temuan yang memang lubang jadi celah itu gitu ya. Tapi kalau aktivitasnya apa itu enggak di posisi ini. Misalkan sosialisasi K3 itu bukan judul temuan gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada masyarakat yang mungkin deketin jaringan, nah itulah yang diinput sebagai temuan gitu ya. Oke, stop dulu. Udah yang ngetik stop dulu. Coba kita scroll. Layang-layang tersangkut di jaringan. Ada yang mau jawab? Open mic. Dari Pak atau Bu? Instalasi ketenaga listrikan. Instalasi ketenaga listrikan, unsafe action, unsafe conditioner, atau accident, Pak? Unsafe action, Pak. Unsafe condition. Layang-layang. Unsafe condition, Ya, Pak. unsafe condition Unsafe ya. condition. Ya. Kalau ya cocok unsafe condition. Kalau di instalasi ketenaga listrikan tidak ada opsi untuk unsafe action gitu ya. Terus kita nih kabel SR tertabrak mobil. Kabel SR tertabrak mobil. Kabel kan di atas ya, mobil di bawah ya, gimana ceritanya? Nyangkut kali ya, truk gitu ya kali ya. Mungkin truknya tinggi atau bis. Yang Mas, tabrak mobil Mas. Ya, kalau case itu masuknya kategori apa? Kabel SR ditabrak truk. Safety. Instalasi tenaga Kabel listrik, SR. Mas. Ya, instalasi tenaga listrikan, bukan safety ya. Karena pokoknya yang berhubungan dengan aset kita, aset distribusi, kabel, baik SR, TR, JTM, itu tempatnya di instalasi ketenaga listrikan. Nah, tinggal kita pilih kategorinya. Kalau ketabrak itu misalkan ada kerusakan atau kerugian, pilihannya udah tinggal dua nih, apakah unsafe condition atau accident gitu ya. Kalau case ada kerusakan gitu ya, kerusakan di material utama gitu, itu bisa masuk ke accident gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan accident di sini ya, ketika hierarki tertingginya itu kan accident nih di sini. Nanti coba kita simulasikan. Masih ada waktu, udah hampir jam 11. Oke. Yang di Wita ini udah jam 1. Oke, saya coba angkat satu isu lagi. Plafon ruangan SM perencanaan bocor. Plafon ruangan senior manager perencanaan bocor. Kira-kira masuk kategori apa itu, Pak? Teman-teman semua. Unsafe condition. Unsafe condition dari ini dulu, apa jenis temuannya apa? Safety. Plafon ruangan. Oke. Nah, kalau plafon ruangan itu masuknya safety. Karena dia nggak berhubungan sama aset istilahnya distribusi transmisi pembangkit itu lah, nggak di situ gitu ya. Intinya kalau yang gedung-gedung atau terkait peralatan-peralatan yang ada di dalam gedung itu masuknya aspek safety. Nah, di situ kita pilih unsafe condition gitu ya. Kalau plafon ruangan senior manager perencanaan bocor. Oke. Apar kosong atau kadaluarsa. Apar kosong atau kadaluarsa, jenis temuannya apa, teman-teman? Safety ya. Safety dan unsafe condition. Oke. Itu ya kira-kira teman-teman untuk review dari saya. Sebentar, slide-nya udah habis belum? Jadi ini saya sampaikan dikit lagi deh. Jadi di sini ini yang perlu teman-teman ketahui juga. Jadi kalau nanti teman-teman masukkan kategori accident, ini juga yang perlu kami sampaikan update-nya gitu ya. Kalau teman-teman lapor kategori unsafe action sampai nermis inilah ya, yang 3 di sini, itu nanti yang approve adalah moderator yang ada di unit masing-masing, kayak yang sedang running biasa saat ini gitu ya, nggak ada yang baru. Cuman akan ada sedikit improvement Bapak Ibu teman-teman semua ketika teman-teman
si inspektornya itu dia intinya siapapun yang report gitu ya, kategorinya itu masuk accident di sini, itu nanti moderatornya akan ketarik di kantor pusat. Artinya teman-teman unit tidak akan memoderasi temuan dengan kategori accident ini gitu yang di unit. Ini langsung nanti ditarik ke pusat. Nah, ketika teman-teman input ini, teman-teman bisa milih tingkat keparahan atau jenis kejadiannya. Jadi fatality, cacat, luka berat, perawatan medis atau luka ringan. Ini untuk accident-nya dari aspek yang safety gitu ya. Nah, di instalasi ketenaga listrikan kita juga mengakomodir accident juga gitu. Accident-nya di sini, tapi kategori atau tingkat parah jenis kejadiannya itu beda. Kalau di instalasi ketenaga listrikan, accident-nya itu kerusakan aset, fatality masyarakat umum, atau cedera pada masyarakat umum. Jadi teman-teman kalau lapor KMU, udah kebayang ya, misalkan mau report nih KMU, kecelakaan masyarakat umum, itu tipe yang di-input di sini, di instalasi ketenaga listrikan, pilih kategorinya adalah accident. Nah, tinggal di-input di sini, apakah fatality masyarakat umum atau cedera masyarakat umum. Terus untuk environment, nah ini sebenarnya mewakili lah ya teman-teman di divisi ketiga L dari yang bidang lingkungan sama keamanan. Itu kategorinya kalau yang ini juga sama gitu ya. Nah, nanti yang terparahnya dari environment itu kan adalah ini pencemaran lingkungan gitu ya. Jadi pencemaran lingkungan itu teman-teman juga bisa report di situ. Di sini ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Tingkat parah dan jenis kejadiannya. Terus kalau di sisi security, accident-nya itu judulnya atau istilahnya tagline-nya gitu ya, itu adalah gangguan keamanan. Nah, di gangguan keamanan aspek security itu tingkat keparahan dan jenis kejadiannya mulai dari vandalisme, pencurian, perampokan, penganiayaan, penculikan, pembunuhan, demonstrasi huru-hara, cybercrime. Jadi masuk di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman ini coba saya dikit lagi. Saya simulasikan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman report instansi ketenaga listrikan, terus accident gitu ya di sini masuk. Nah di sini nanti akan muncul nih for loss aspek dan pilih tingkat jenisnya. Jadi input aja di sini gitu ya. Oh ini kerusakan aset. Oh ini masyarakat umumnya meninggal gitu misalkan. Nah loss life-nya ini nanti bisa diisi sesuai dengan assessment lah, basic assessment yang teman-teman lakukan. Jadi misalkan yang meninggal berapa orang, satu atau dua gitu ya. Nah itu diisikan di sini. Kalau menyebabkan trip sampai rugi berapa MWH, ada kerusakan aset-asetnya dirupiahkan kira-kira berapa gitu ya. Terus jam kerjanya hilangnya berapa, itu bisa diinputkan di sini. Case misalkan safety ini paling dominan ya. Misalkan accident di K3 gitu. Nah ini bisa di sini gitu ya. Termasuk kalau ada luka ringan gitu ya, P3K atau perawatan medis luka berat, cacat fatality itu bisa di-input di sini. Gitu. Karena emang ada juga teman-teman yang input ke sini gitu ya. Jadi loss life-nya berapa, production dari kejadian itu menyebabkan padamnya berapa lama, berapa jam atau berapa menit gitu kan bisa di-convert MWH yang hilangnya berapa gitu ya. Kerusakan asetnya berapa, misalkan trafonya meledak kan bisa di akses tuh harga trafo berapa, kalau tiang roboh satu tiang harganya berapa gitu kan. Sama loss productivity-nya hilang berapa jam. Nah, teman-teman bisa ketikkan masuk di sini disesuaikan levelnya ini. Nah, sama tag ini, finding tag ini juga teman-teman silakan dieksplor gitu ya. Definisinya silakan dibuka, googling lah, sekarang udah ada ChatGPT, teman-teman bisa ngajak debat tuh ChatGPT aja, kalau bisa diajak debat aja kalau teman-teman mau memaksakan suatu pendapat gitu ya, ngajak debat ChatGPT itu ternyata seru gitu ya. Misalkan saya ini masuknya ke psikologi, masuk akal apa enggak gitu ya. Oh, saya ini masuknya ke ergonomi, masuk akal apa enggak gitu. Studi case sampaikan aja di situ untuk bisa memahami ini gitu. Jadi di sini ada finding hazard tag, silakan teman-teman explore. Terus di sini ada risk tag, level risikonya gitu ya. Di sini ada beberapa intinya beberapa tag itulah yang bisa dipakai untuk report gitu ya. Terus di sini juga udah ada fitur-fitur ya, sebenarnya tadi ada yang kalau nggak salah ada terkait koordinat gitu ya, sebenarnya juga udah terakomodir di sini Bapak Ibu semua, jadi kita bisa dapat koordinat yang ada di sini juga gitu ya.
Tapi krusialnya adalah sebenarnya di sini tadi, Bapak Ibu semua teman-teman. Jadi di jenis temuan sama kategori temuan inilah yang teman-teman evaluasi lah ya. Nanti ke depannya kalau yang ke belakang itu mungkin udah terlalu banyak untuk dikoreksi ya. Kalau terlampau banyak ya semampunya gitu ya. Tapi setidaknya next-nya after hari ini gitu ya, itu bisa dimoderasi dengan lebih tepat lagi dan kita semua memiliki satu persepsi yang sama terkait mengkategorikan tipe temuan-temuan yang ada di Inspekta. Mungkin demikian dari saya teman-teman semua. Materinya nanti saya share di grup ya. Saya share di grup. Saya nggak tahu kalau saya harus menjawab semua pertanyaan ini dalam. Nanti kita lihat lagi, kita lihat sikon ya. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau enggak ya boleh diskusi di grup besar gitu ya, biar kita bisa conference, disimak semua. Karena banyak sekali yang japri saya, kadang saya sore hari itu mengabaikan WA 5 orang sampai 10 orang. Saya balas besoknya, itu juga kalau ketolong, kalau enggak ketolong ya kelewat lagi gitu ya. Mungkin Mas Genta kita cukupkan dulu ya, karena ini udah mendekati waktu Jumatan. Kayaknya kita bisa WA juga ya. Tapi kalau lama responnya mohon maaf aja lah itu. Intinya saya welcome untuk diskusi teman-teman semua. Terima kasih atas atensinya, pertanyaannya, materi dan recordingnya. Insya Allah nanti saya share di grup ini ya, di grup besarnya K3 lah. Nanti bisa dimintakan ke Asmen K3L-nya yang ada di unit induk. Saya share di situ. Kalau mungkin ada teman-teman di level UP yang belum punya, ya emang nggak gabung ke grup K3-nya yang pusat gitu ya, silakan nanti dimintakan ke Asmen K3-nya atau manajer K3-nya yang ada di unit masing-masing. Mungkin demikian dari saya, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya di hari rayanya, di hari yang penuh berkah ini ya, di hari Jumat gitu ya. Terutama mungkin teman-teman yang siap-siap sholat Jumat, biar ada waktu. Kita akhiri. Terima kasih atas atensi semuanya. Pertanyaannya bisa disimpan, nanti kita diskusikan next di grup WhatsApp atau next Zoom lah ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ulil nanti minta tolong